Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para rindu surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Malam hari ini kembali Allah percayakan hidup bagi kita. Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita dan telah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang istimewa, kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam dalam sanubari kita. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengumpulkan kita dengan beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para rindu surga Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang penentuan awal Ramadan, maka dalam hal ini para ulama ada dua pandangan. Yang pertama adalah yang dianut oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama dari 4 mazhab, baik mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah maupun Imam Malik. Mereka berpendapat adalah dengan ruqyah ataupun istiqmal. Ruqyah artinya adalah bagaimana observasi dengan mata telanjang dengan menggunakan alat untuk kemudian melihat anak bulan daripada bulan Ramadan. Dalil yang digunakan oleh para ulama ini adalah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, di mana Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasalah kalian karena melihat anak bulan itu, dan Idul Fitrilah kalian karena melihat anak bulan itu. Apabila mendung atau tidak nampak bagi kalian, maka genapkanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan asyhru tis'una wa ishrun. Bilangan bulan itu dalam bulan Hijriah biasanya adalah 29 hari. Maka puasalah kalian karena melihat anak bulan, berbukalah kalian melihat anak bulan. Apabila tidak nampak ataukah mendung, maka genapkanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini tentunya selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan adanya anak bulan, hendaklah dia berpuasa. Dari hadis tersebut dan juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah, maka mayoritas ulama mereka berpandangan bahwa untuk menentukan kapan awal Ramadan adalah dengan metode ataupun cara observasi
dengan melihat anak bulan dengan mata ataupun alat. Tapi hadirin rahimakumullah, ada pandangan yang kedua. Mereka berpandangan bahwa bukan dengan metode ru'yah, tapi dengan metode hisab. Bagaimana memperhitungkan secara ilmu falak yang kemudian dikenal dengan ilmu hisab. Kira-kira dengan perhitungan matematis yang akurat, maka tahun depan itu Ramadan akan jatuh pada tanggal dan hari apa. Pandangan ini dianut diantaranya adalah Imam Tajuddin As-Subki, di antara ulama terkenal dari mazhab Syafi'i, Mutarrif bin Abdillah yang disebut sebagai Sayyidut Tabi'in, yang dikenal sebagai salah seorang tokoh senior tabi'in, dan juga banyak ulama-ulama yang lain. Dalil yang mereka gunakan adalah yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ja'ala lakumus syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari bersinar dan rembulan bercahaya, dan Allah yang telah menentukan koordinat dari bintang ke bintang, dan Allah juga yang telah menentukan bilangan-bilangan dan juga hitungan-hitungan. Di sini mereka berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk kemudian mempelajari bagaimanakah titik-titik koordinat yang nantinya hadirin rahimakumullah, disitulah nantinya akan ditemukan bagaimana azimut, bagaimana pertemuan antara titik yang kemudian mereka menganggap bahwa disitulah akan berakhirnya bulan Sya'ban dan awal daripada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar kalian mengetahui bilangan-bilangan dan juga hisab-hisab daripada hari. Ini menunjukkan secara tidak langsung bagaimana umat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan akalnya secara matematis dan secara akurat untuk kemudian menentukan kapankah awal Ramadan. Dalil yang kedua selain daripada surat Yunus adalah bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hampir sama dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari tapi dengan lafaz yang berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu liru'yati wa aftiru liru'yati, fa in humma 'alaikum faqduru lah." Puasalah kalian karena melihat daripada anak bulan, dan berbukalah kalian karena melihat anak bulan. Apabila tidak nampak bagi kalian, faqdurulah. Faqdurulah artinya adalah tentukanlah. Di sini mereka memandang bahwa arti dari faqdurulah adalah bagaimana kita hidup dengan perhitungan ilmu falak. Hadirin para pendengar surga Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah daripada perbedaan ini? Dua-dua metode ini sebenarnya banyak kita gunakan. Saya ingat bagaimana ketika dulu di pesantren kita belajar tentang waktu-waktu sholat. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka disebutkan bahwa waktu zuhur apabila bayangan sudah melenceng, matahari sudah tergelincir. Kami dulu di pesantren diminta keluar dari asrama, diminta keluar dari ruangan, dan kemudian membawa masing-masing benda apapun, entah itu sebatang kayu, entah itu pulpen, entah itu pensil, dan kemudian kita diajarkan untuk ditanamkan, diletakkan sambil berdiri di tangan. Kalau tidak ada cahaya pantulannya, kalau tidak ada bayangannya, maka ini masih dilarang untuk sholat. Karena 3 waktu yang dimakruhkan sholat: waktu saat matahari terbit, waktu saat matahari tepat berada di tengah kita, dan waktu saat matahari tenggelam. Terus kapan waktu zuhur? Dalam hadis dikatakan apabila matahari sudah melenceng. Apa tandanya melenceng? Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika Bapak Ibu menancapkan suatu benda dan sudah ada bayangannya, berarti matahari sudah tidak tepat berada di atas kepala kita, dan itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Tapi itu metode yang terdahulu. Metode yang sekarang, saya lihat juga di sini dicantumkan
bagaimana waktu zuhur jam sekian, waktu isya jam sekian, itu merupakan metode hisab. Jadi gak perlu lagi kita keluar melihat apakah masih ada bayang-bayang merah. Kalau masih ada berarti masih waktu maghrib. Tapi sekarang kita banyak untuk ibadah, di antaranya sholat adalah dengan menggunakan hisab. Bahkan kalau Bapak Ibu Allah takdirkan ke Eropa saat Ramadan saat ini, sebelum pandemi saya diundang ke Austria, maghrib itu jam 8:30 malam. Jadi memang sudah gelap. Apa yang dulu kita pelajari bahwa masuknya waktu maghrib adalah ketika matahari terbenam. Kapan habisnya waktu maghrib? Ketika bayang-bayang merah sudah hilang dari atas. Betul? Tapi setelah 9 malam itu sudah gelap, tidak ada lagi bayangan. Makanya Board of Imam, majelis ulama yang ada di Eropa, menentukan bahwa isya itu adalah 1 jam setengah after maghrib. Ini adalah hisab. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara hikmahnya adalah bahwa bagi yang menggunakan metode hisab, maka mereka sudah bisa menentukan Ramadan yang akan datang itu tanggal berapa, Ramadan yang akan datang itu kira-kira hari apa, termasuk Idul Fitrinya. Saya pernah berjumpa dengan beberapa imam di Sydney di Australia, dan kemudian saya mengatakan, wahai imam, Islam agama yang diakui di Australia, tapi mengapa kalau Idul Fitri kok nggak libur? Di Indonesia sebuah agama diakui, maka secara diplomatis hari raya agama tersebut adalah diberikan kesempatan libur. Maka imam-imam ini kemudian mengatakan, kita di sini menggunakan metode ruqyah syekh kita beliau. Dan metode ruqyah itu nggak bisa kita tentukan kecuali kita sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Saya katakan, mengapa kita tidak menggunakan hisab untuk kemudian bisa mendapatkan hari libur, dan itu secara diplomatis bahwa Islam diakui sebagai agama yang ada di Australia. Kita datang ke konsil, kalau kayak kita kantor wali kota atau gubernur, dan mereka mengatakan oke, kita akan mengakui Islam sebagai salah satu agama yang diakui. Cuma kalau kalian ingin hari raya Idul Fitri itu libur, kami minta agar sudah ditentukan 1 or 2, 1 bulan ataukah 2 bulan sebelum daripada tahun baru berikutnya. Jadi kalau tahun 2023 Idul Fitri mau dikalenderkan merah, maka mereka minta sekitar November atau Oktober sudah tahu tanggal berapa. Jadi kemudian diputuskan bahwa 2023 tanggal sekian adalah libur, karena itu adalah Idul Fitri, dan itu mestinya menggunakan hisab. Jadi hadirin rahimakumullah, kedua metode ini memiliki kelebihan masing-masing. Bagaimana metode ruqyah merupakan metode yang tadi Nabi SAW ajarkan, tapi metode hisab juga dilakukan dengan cara yang akurat, dan ternyata banyak sekali hikmah juga yang ada pada saat kita menggunakan metode hisab. Bulan Ramadan adalah bulan suci, maka yang menjadi pelajaran bagi kita adalah bagaimana tetap menjaga ukhuwah di antara pandangan-pandangan yang berbeda ini. Hadirin rahimakumullah, saya kira waktu juga yang memisahkan kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Ramadan kita yang lalu. Allah menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menuntaskan Ramadan dengan penuh semangat dan kekhusyuan. Dan mudah-mudahan yang hadir oleh Allah diberkahi untuk meraih Lailatul Qadar, dan Allah membebaskan leher kita daripada api nerakanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.